Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dufatati Maulidia. Saya adalah guru bidang studi Quran Hadis di kelas 12. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari beberapa ayat yang berkaitan dengan tema pada pelajaran ini adalah pola hidup sederhana dan menyantuni duafa.
materi yang akan saya sajikan tentang beberapa ayat dengan tema pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Silakan disimak. Ayat yang pertama adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 67 dengan bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, adalah di tengah-tengah antara yang demikian. Surat Al-Furqan tersebut Allah memberikan pesan kepada kita agar dalam menjalani hidup kita mengambil sikap tengah-tengah, terutama dalam membelanjakan harta. Tidak terlalu boros, juga tidak terlalu kikir, pertengahan. Kikir itu suatu sikap enggan memberi, bahkan untuk hal-hal yang penting, baik untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan sikap boros adalah sikap terlalu berlebihan dalam mengeluarkan harta. Sikap boros ini biasanya sama dengan sikap kikir, ya, kejelekannya hampir seimbang. Hanya saja kalau kikir itu dia enggan mengeluarkan, berlebihan dalam tidak mau mengeluarkan, tetapi kalau sikap boros berlebihan dalam mengeluarkan, sehingga dalam sikap atau wujud nyatanya seorang yang kikir adalah dia enggan mengeluarkan bahkan untuk hal-hal yang sangat penting. Tetapi kalau boros terlalu banyak mengeluarkan, cenderung pada hal-hal yang tidak penting. Maka agar seimbang, Allah memberikan pesan kepada kita agar melakukan pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana ini bukan karena keadaan seseorang itu kekurangan, tidak ada harta, tidak ada uang, maka dia memilih cara sederhana, bukan. Tapi sederhana itu adalah suatu pilihan sikap bahwa tidak terikat pada hal-hal yang tidak penting. Maka saya ingin mempertegas lagi bahwa kesederhanaan itu adalah suatu sikap bahwa kita melepaskan diri dari hal-hal yang tidak penting, tidak esensi, demi untuk menjaga keseimbangan antara tujuan kebahagiaan hidup di dunia maupun tujuan kehidupan di akhirat. Kesederhanaan dalam hal apa kita menerapkan pola hidup sederhana? Dalam segala hal bagi saya. Menurut saya kesederhanaan tidak hanya cukup pada gaya hidup, bagaimana kita membelanjakan uang, bagaimana kita berpenampilan, tetapi kesederhanaan itu hendaknya juga diterapkan dalam kata-kata yang sederhana, tidak bombastis dan berlebih-lebihan. Seperti yang saya pertegas lagi bahwa kesederhanaan adalah melepaskan diri dari hal-hal yang tidak penting. Yang pertama saya utarakan adalah kesederhanaan dalam berkata-kata. Kita tinggalkan memperbanyak kata-kata yang tidak penting. Itu salah satu wujud kita belajar sederhana. Sederhana dalam berkata-kata. Tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ingin menimbulkan hal-hal yang wah bagi orang lain dan sebagainya. Kesederhanaan yang lain yang bisa kita terapkan adalah kesederhanaan dalam berpenampilan. Secukupnya saja. Dalam berbusana, dalam penampilan kita ini adalah cukup seperlunya saja, sepantasnya saja. Tidak perlu ditambah-tambahi jika itu tidak perlu. Maka menerapkan pola hidup sederhana kembali lagi pada esensi untuk apa kita berperilaku sehari-hari. Sebenarnya kalau kita fokus pada apa yang dibutuhkan, fokus pada apa yang dilakukan itu berupa tugas-tugas dan sebagainya, maka kita tidak perlu menambah-nambahi apa yang tidak penting. Sebagaimana pesan Rasulullah dalam suatu hadis beliau, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
sebaik-baik seorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 26, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira, yang artinya, dan berikanlah hak kepada keluarga-keluarga terdekat, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan di akhir ayat tersebut ada larangan Allah untuk bersikap boros, yaitu pada lafaz wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Ayat ini memberikan pesan pada kita bahwa ketika kita memiliki kelebihan rezeki, sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita, kesenangan dan sebagainya, maka kita diwajibkan mengeluarkan sebagian. Jika kita punya rezeki yang lebih, ada kelonggaran-kelonggaran setelah kebutuhan dasar kita tercukupi, yang pertama kita prioritaskan adalah memberikan sebagian pada kerabat. Siapakah kerabat yang dimaksud? Kerabat adalah orang yang memiliki pertalian darah kepada kita, yang ada ikatan darah dengan kita. Yang pertama tentu adalah kedua orang tua. Berikutnya adalah yang paling dekat dengan kita, suami kepada istrinya, suami ayah kepada anak-anaknya. Maka inilah yang disebutkan dalam ayat tersebut, orang-orang yang terdekat, yakni di lingkungan keluarga. Berikutnya adalah orang-orang miskin, kemudian orang-orang dalam perjalanan. Setelah ayat tersebut, lalu Allah melarang kita untuk melakukan pemborosan. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Maka inilah yang menjadi penjaga sikap memberi sebagian pada orang lain ini bisa mencegah sikap boros. Maka ketika kita fokus pada gerakan hati untuk selalu ingin memberi, maka ketika kita ingin menghambur-hamburkan sesuatu untuk hal yang tidak bermanfaat, maka kita teralihkan ke sana. Oh, daripada untuk beli sesuatu yang tidak bermanfaat, harta segini akan lebih bermanfaat ketika diberikan pada orang lain yang membutuhkan. Itu yang dimaksud. Nah, demikian keterangan singkat saya, yaitu berkaitan dengan ayat-ayat tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Untuk menyantuni du'afa, subtema berikutnya akan saya berikan pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.